Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Agustia Purnama SPDI. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK IAIN Loksmawe. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025 akan melakukan pengambilan video uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Pangandaran. Berikut video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau bertanya dulu ya. Bagaimana kalian sudah siap pelajaran hari ini? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Ibu tentunya dalam pembelajaran akidah akhlak ya di kelas 8. Semoga pembelajaran hari ini bisa mendapatkan keberkahan ya. Dan kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM-nya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula birahmatika ya arhamar rahimin. Apa? Cek dulu ada sampah nggak di belakang kalian atau di pinggir kanan, pinggir kiri, coba dicek dulu bajunya sudah rapi atau belum? Ya, kalau ada sampah kalian harus membuangnya ya. Sebelum itu Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Azkia, kucing. Aji, merpati. Alika, ikan. Ana, kelinci. Astiani, wah sapi. Kemudian Dian, harimau. Dinda, kuda. Ilan, kodok. Wafik, bunglon. Kemudian Yuda, capung. Oke, dan yang terakhir Zahra Fitria. Kita ice breaking dulu ya. Supaya apa? Ice breaking itu supaya kalian bisa fokus dalam belajarnya ya. Sekarang kalian harus konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ibu mau kalian pegang dagu. Ibu mau kalian pegang mulut. Oh ya, bagus ya. Berarti kalian tandanya sudah siap untuk belajar ya. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Motivasi hari ini ya. Coba kalian bacakan motivasi kita hari ini. Setiap usaha yang baik pasti akan membuahkan hasil. Ya. Jangan mudah menyerah, setiap usaha yang baik pasti akan membuahkan hasil. Setelah kita belajar, kemudian menghafal sampai bukunya lecek gitu. Pasti itu akan menghasilkan kesuksesan untuk
kita. Ibu akan bertanya lagi kepada kalian ya mengenai pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu, Cung? Ya, Tristania? Anania, ada yang tahu Anania itu apa? Egois. Ada ya, ingin menang sendiri. Apa-apa tuh harus saya, nggak boleh orang lain. Itu Anania. Ibu ada pertanyaan ini tentang materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, pernahkah kalian merasa marah ketika teman mengejek atau mengolok-olok kalian? Bagaimana perasaan kalian? Pasti banyak ya. Kalau misalkan teman kalian mengolok-olok kalian, kemudian mengejek atau apalagi kalau sampai mengejek orang tua. Kan nggak mau ya, berarti kalian juga bisa merasakan marah. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian jika jika ada teman yang ingin selalu menjadi juara, tetapi dengan cara mencontek dan curang. Tuh, ada yang tahu? Ya. Nah, iya, harus menegur dengan cara yang baik. Jadi harusnya apa? Harus menegur dengan cara yang baik atau tidak dengan cara melaporkan kepada guru. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menghindari perilaku godop atau tamak? Ada yang mau? Ya. Mengendalikan amarah membuat kita menjadi orang yang sabar dan dihormati orang lain. Ya, dengan cara mengendalikan amarah, tentu itu bisa menjadi apa? Menjadi orang lain juga akan menghormati kita gitu karena kita itu bisa menghindari marah atau tamak. Di sini Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran ya yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama itu, peserta didik menganalisis pengertian godop dan tamak berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Menyusun solusi atau cara menghindari sifat godop dan tamak dengan kreatif. Di sini, Ibu itu akan menggunakan model pembelajaran deep learning. Deep learning itu pembelajaran mendalam ya, berbasis kurikulum cinta. Di sini pada pembelajaran kali ini itu menekankan tentang kesadaran, kemudian bermakna, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Ya, nanti Ibu sama Ibu akan dibagi ke kelompok. Nah, nanti Ibu kasih kalian LKPD. LKPD itu apa? Ada yang tahu? Lembar kerja peserta didik. Nah, di sana itu sudah ada studi kasus atau apa yang harus kalian diskusikan. Nanti kalian akan memerankannya di depan kelas atau yang namanya role play, bermain peran. Coba tes konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu pengertian godop. Menurut bahasa, godop itu yaitu marah atau emosi, perasaan tidak senang yang timbul karena suatu sebab gitu. Sedangkan menurut istilah, godop itu adalah kalau dalam istilah Islamnya, godop adalah dorongan jiwa yang keras akibat emosi yang membuat seseorang kehilangan kendali hingga ingin menyakiti atau membalas kepada orang lain. Kemudian jika tidak dikendalikan,
Godob itu dapat menjerumuskan siapa? Menjerumuskan kita pada perbuatan yang tercela gitu. Seperti berkata kasar ya, berkata kasar. Tidak perlu tidak perlu dicontohkan ya, kalian sudah tahu berkata kasar seperti apa gitu. Tapi jangan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyakiti orang lain. Tadi ya di pertanyaan pematik, jangan suka mengolok-olok orang lain atau teman atau mengejek. Tidak boleh ya, itu adalah perbuatan yang tercela gitu. Atau merusak hubungan persaudaraan, baik itu teman atau sahabat, kemudian keluarga. Di keluarga juga jangan ada perasaan emosi ataupun marah ya, apalagi sama ibu bapak tidak boleh ya. Gitu. Yang kedua, dampak negatif dari godob. Yang pertama itu tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Kemudian tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Yang ketiga, jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi ya, yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani gitu. Jika kalian marah terus gitu, kalau orang dewasa itu nanti bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Kemudian dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Seperti anarkis itu seperti apa? Merusak barang ya, merusak barang orang lain gitu. Itu adalah perbuatan anarkis atau dampak negatif dari godob. Pengertian tamak, ada yang mau membacakan? Semuanya bacakan ya. Apa? Secara bahasa berarti rakus. Secara menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Yang kedua, dampak negatif dari tamak, menghilangkan rasa syukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu merasa kurang dan merasa kurang gitu. Meskipun sudah banyak harta gitu. Kemudian yang kedua, menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa. Seperti apa? Menipu, korupsi, riba, mencuri, merampas hak orang lain. Kemudian menghilangkan ketenangan hidup sebab hati tidak pernah merasa puas dan selalu gelisah. Orang tamak emang seperti itu, tidak pernah akan cukup akan apa yang dia punya gitu. Bisa menghalalkan segala cara juga. Karena apa? Karena dianya rakus atau serakah. Yang kelima, melemahkan iman dan akhlak karena lebih mencintai dunia daripada ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Selamat menonton. Udah gue bilang dari tadi ya. Maaf. Ya udah, ya, oke. Three, two, one, action. Dari tadi lu, harus aja gitu doang. Lu kok malah jawab mulu udah. Udah banget nih. Nah, kayak coba duduk dulu deh. Ini sebenarnya ada apa sih di sini? Kok ribut banget? Kita pusing banget. Kita, kamu harus sabar. Kita gak ingat kata Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala inna nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddadan miraran qala la taghdab rawahu Bukhari. Artinya bila aku wasiat kemudian Rasulullah pun bersabda janganlah kau marah. Laki-laki itu pun mengulangi kata-katanya lagi. Kemudian Rasulullah pun menjawab lagi janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Udah ngerti kan semuanya? Jadi coba deh, ente berdua salaman dulu, baikan. Nah,
Ini kan enak lihatnya. Damai, suasana teknis. Ada yang lagi ya. Ini ada sama-sama nih. Kamu kan mirip aneh. Hey guys, dari tadi udah gue record loh. Jadi tugas kita kayaknya udah selesai deh. Nah beneran. Kemudian ini ada video yang kedua. Selama sebulan ini. Alhamdulillah. Oke, jadi sekarang ini bagianmu dan ini bagianku. Kok bagianku lebih sedikit? Udah, nggak usah protes. Aku yang berhak menentukan di sini. Lah, mana bisa gitu? Kita usaha bersama, modal juga bersama, harusnya dibagi rata dong. Tidak bisa. Aku harus lebih banyak. Atau apa? Atau kita akhiri kerjasama ini. Dan aku pastikan kamu tidak mendapat bagian apa-apa. Itu maumu, ambil saja semuanya. Dengan begini, kekayaanku akan cepat bertambah. Dengarkan baik-baik. Tidaklah harta yang engkau miliki, melainkan apa yang telah engkau makan lalu habis. Atau apa yang engkau kenakan lalu usai. Atau apa yang engkau sedekahkan lalu engkau biarkan. Maafkan aku ya Allah, aku tidak mau menjadi orang yang tamak dan serakah lagi. Yang barusan itu adalah video yang berkaitan dengan godop dan tamak. Nah, ini adalah gambar atau ilustrasi orang yang sedang marah. Orang yang sedang marah itu biasanya mukanya merah. Kemudian ada asap dari telinganya. Kemudian ini dua orang perempuan yang sedang bertengkar karena apa? Mungkin sedang memperebutkan sesuatu. Itu adalah ilustrasi dari marah. Nah, ini adalah gambar yang kedua, ilustrasi orang yang berperilaku tamak. Bisa dilihat kalian ini. Dia mencoba memasukkan makanan, saking dia rakusnya, entah dia lapar atau apa, ya. Jadi kalau misalkan berarti dia itu sudah berlebihan. Terus Allah juga tidak suka orang yang berlebihan. Kemudian ini ya, sedang apa ini? Nah, berebut barang. Menginjak ke kegiatan selanjutnya, di sini Ibu menyediakan 4 studi kasus ya untuk tiap-tiap kelompok. Nanti untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang waktunya dibagi kelompok. Nanti kalian ambil 1 kertas dari Ibu, tapi jangan dulu dibuka. Kepada Muhammad Zikri dulu. Silakan Muhammad Zikri, ambil ya di sini ya. Oke, silakan ambil. 1. Dinda. Oke. Dinda Wahyuning Tias Azkia. Kemudian Tristania. Ada Ilan. Dan Dian. Oke, Dian. Apa kertasnya? Sudah? Ya. Silakan kalian buka kertasnya. Silakan kalau kalian sudah sesuai, ada pasangannya, kalian silakan untuk bergabung di kelompok kalian masing-masing. Nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2. Nomor 3 dengan nomor 3 dan nomor 4 dengan nomor 4. Silakan kalian berkelompok. Cung, mana kelompok 1? Oh iya, kelompok 1. Ini LKPD-nya. Kemudian kelompok 2, mana kelompok 2? Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3. Kemudian kelompok 4 mana? Oh iya, ini ya. Coba kalian pelajari dahulu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, kalian bisa tanya ke Ibu. Kalian diskusikan dulu studi kasusnya ya.
nanti di depan kelas bermain peran ya. Jadi memerankan studi kasus yang ada di LKPD ini. Ini nanti di maksudnya jadi bermain peran. Kita tampil pakai cerita ini. Iya, gitu. Jadi makanya sekarang kalian pahami dulu, kemudian ini diisi dulu ini ya. Ya, biar nanti kan setelah kalian bermain peran itu ada teman kalian yang akan bertanya kepada kalian, kemudian kalian bisa menjawabnya. Ngerti? Ya, siap. Nanti kalian bisa memerankan yang ada di studi kasus ini gitu. Udah siap? Udah siap? Oke. Silakan, Bu. Ita, lagi nulis. Tulisannya jelek banget. Oh, tulisan kamu jelek banget sih, kayak anak SD. Apa sih? Emang sebagus apa tulisan kamu? Lebih bagus dari tulisan kamu. Sudah, jangan bertengkar. Sok minta maaf. Saya minta maaf. Ya, saya maafkan. Ya. Yang ikhlas dulu. Saya minta maaf pada Ita. Tatap wajahnya. Saya minta maaf Ita sudah mengejek tulisan kamu. Ya, saya maafkan. Sudah. Ibu, sudah. Izin bertanya, apa dampak buruk yang bisa timbul jika keduanya tidak segera dilerai oleh teman-temannya? Izin menjawab. Akan menimbulkan kerusuhan dan kerusakan pada pertemanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik dan ini rekan saya Ilan, Dinda, dan Yuda. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan studi kasus. Kamu sudah lama meminjam penggaris aku. Sudah 2 minggu kamu tidak kembalikan. Mana penggaris aku? Cepat kembalikan. Kamu sudah lama minjem penggaris aku. Mana kembalikan? Sudah 2 minggu kamu sudah meminjam penggaris aku. Mana? Jangan diam terus. Jawab. Mana penggaris aku? Jangan ketawa. Jika ada yang mau bertanya silakan. Saya Astiani dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa penyebab berani marah kepada Lina? Karena Lina tidak mengembalikan penggaris yang sudah lama ia pinjam. Saya Dian dari kelompok 4 izin bertanya. Bagaimana perasaan Lina ketika dimarahi di depan teman-temannya? Lina yang hanya diam dan ketakutan dan merasa sangat malu karena dimarahi di depan teman-teman yang lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf dari kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah studi kasus. Dekatin lebih awal biar aku dapat makanan di kantin. Terus aku borong deh semuanya biar teman-teman gue kebagian. Mang mau beli ini pokoknya semuanya. Berapa harganya? 10.000. Ke kantin yuk. Man, lah kok habis? Jam segini kok habis? Makanannya udah diborong sama si Doni. Seraka banget sih itu si Doni. Iya. Doni. Ya habisin semua makanan di kantin ya? Aduh, kenyang. Ini makannya masih banyak. Buang Wih. Nah.
Untuk pertanyaan pertama, itu bisa membuat mubazir dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Pertanyaan kedua, kita itu harus membeli makanan secukupnya atau sewajarnya agar makanan yang kita beli itu tidak mubazir dan semua orang bisa mendapatkan makanan tersebut. Sekian, mohon maaf atas segala kalau ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memerankan sebuah studi kasus. Jadi ini aku tidak setuju. Aku tidak aku tahu semua detailnya. Kemana orang mau dialog? Biar aku saja. Kemana? Biar aku saja yang mengerjakannya. Aku tahu semua detailnya. Sekalian malah ngomong tapi kan kita belum diskusi. Kan kita diskusi kelompok. Tapi aku bisa mengerjakannya sendiri. Kenapa kamu egois? Kan ini kelompok. Tapi aku merasa ideku benar. Ya udah, kamu aja yang ngerjakan sendiri. Kalian jangan bertengkar. Udah aja kita berdiskusi, tapi kan kita kenapa diskusi. Tapi kan dia belum berdiskusi, tapi dia sangat egois. Bagaimana aku gak marah? Sudahlah, kalian minta maaf saja. Ya udah. Ya udah, maafkan. Saya Wapik, ada dari kelompok 2 izin bertanya. Mengapa Arif ingin mendominasi kelompok dan tidak mau mendengarkan pendapat temannya? Karena ia ingin semua ide berasal darinya dan ingin tampil sendiri agar mendapat pujian dari guru. Dia tidak menghargai pendapat orang lain karena merasa idenya paling benar. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Dari kelompok 1, 2, 3 sudah beres mempresentasikan dan melakukan role play atau bermain peran dari studi kasus yang ada di LKPD. Kalian sudah cukup paham ya tentang apa yang kalian pelajari dalam studi kasus yang kalian perankan itu ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Godop dan tamak. Ya, tidak boleh godop dan tamak. Intinya berarti kita itu tidak boleh bertindak atau berperilaku godop kepada teman maupun sahabat ataupun kepada orang tua, baik dimanapun kalian berada, mau di sekolah, mau di rumah gitu ya. Jadi dalam hal apapun ketika kalian sedang berada di sekolah, ketika sedang berkelompok gitu, tidak boleh sebesar apapun masalah yang kalian hadapi, kalian tidak boleh mudah marah. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, karena berbuat tamak. Tamak itu apa? Rakus atau selain rakus itu serakah. Jadi kalian itu kalau misalkan akan berbuat apapun ya, membeli makanan ataupun kalian sedang berdiskusi, cobalah harus berbagi kepada orang lain. Kita refleksi dulu ya.
Bagaimana? Menyenangkan atau tidak belajar hari ini? Menyenangkan. Menyenangkannya seperti apa? Iya, jadi bebas berekspresi. Ada yang lain? Apa? Kita bisa apa? Bisa melihat kawan kita bermain peran walaupun ada yang sambil ketawa-ketawa, ada yang marahnya meledak-ledak ya. Tapi itu jangan diambil hati ya. Apa tanggapan kalian? Apa tantangan kalian yang kalian hadapi selama berdiskusi kelompok? Apa tantangan kalian selama berdiskusi kelompok? Oh, bingung dialog. Mencari apa lagi? Mencari jawaban gitu. Kemudian apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Ridwan menolak peran. Ya. Apa namanya? Jadi apa yang harus kita hindari supaya apa? Supaya kita itu bisa terhindar dari perilaku bodoh dan tamak. Apa? Itu. Apa yang bisa kita hindari, kita lakukan supaya kita bisa menghindari perilaku bodoh dan tamak? Ada apa? Tadi apa? Sabar. Terus apa lagi? Mengontrol emosi. Ada lagi? Jangan mau mendominasi diri sendiri. Apa lagi? Cung, siapa lagi yang cowoknya? Ada lagi? Tidak. Pokoknya kalau misalkan kita mau terhindar dari perilaku bodoh atau tamak, kita itu harus lebih bersabar, harus lebih ikhlas, harus lebih tenang ya, supaya tidak terjadi kemarahan gitu. Kita tutup. Di sini ada evaluasi dulu ya. Ibu tadi sudah membagikan Google Form ya. Nah, kalian bisa isi Google Form-nya. Kalau sudah mendapatkan Google Form-nya, silakan kalian isi Google Form-nya. Sudah semuanya? Sudah. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang adab kepada orang tua dan guru ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita marah-marah dan tamak-tamak, besok kita akan adab menghargai orang tua dan guru gitu. Alhamdulillah pelajaran kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Buang yang jeleknya, ambil yang baiknya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian juga luar biasa. Ibu senang dengan semangat kalian. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari, khususnya untuk kalian semua ya, dan umumnya untuk kita semua. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.